Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidhu amri ilallah, innallaha basirun bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Wallahu ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para asatid, para asatidah, para bapak dan ibu sekalian, hafidhani wa hafidhakumullah, bil khusus Bapak Pinca, Bapak Asri Agustian Mukti, yang semoga beliau beserta pekerja BRI yang lainnya, Anda semua, kita semua, semoga selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin, Allahumma amin, insyaallah. Bapak Ibu sekalian, hafidhani wa hafidhakumullah. Bulan Agustus ini kita merayakan, mensyukuri 80 tahun kemerdekaan negara kita. Mungkin tidak semua orang merasakan baik-baik saja seiring dengan semakin banyaknya angka tahun dalam kemerdekaan negara kita ini. Mungkin sebagian orang ada yang mengatakan padahal kami sudah banyak bersyukur, padahal kami sudah banyak bersyukur, tapi kok perasaan misalnya kok tidak kunjung ada perubahan yang lebih baik bagi sebagian orang. Mungkin saya hanya ingin sampaikan begini, bahwa janji Allah terkait dengan syukur itu pasti ditepati. Allah berjanji dalam Al-Quran di surah Ibrahim ayat 7, A'udzubillahi sami'il alim minasyaitonir rajim, wa ita'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi kalau kita bersyukur, sungguh nikmat dari Allah untuk kita ditambah. Dan kalau kufur, kita diingatkan oleh Allah akan siksa yang sangat pedih. Ini janji Allah, dan janji Allah dalam Al-Quran itu la raiba fi, tidak ada keraguan di dalamnya. Di antara penjelasan la raiba fi adalah siapapun yang mengamalkan isi Al-Quran dengan keimanan dan keyakinan, maka Allah akan tunjukkan kebenaran Al-Quran itu kepadanya hingga tiada lagi keraguan dalam hatinya. Artinya Allah itu la yukhliful mi'ad, Allah tidak akan mengingkari janji. Nah, pertanyaannya tadi, perasaan saya sudah banyak bersyukur, tapi kenapa kok misalnya ada sebagian orang merasa nikmat tidak kunjung ditambah gitu. Maka yang penting kita pahami bersama adalah bahwa Allah kan tidak mungkin salah, sehingga Allah tidak patut untuk dikoreksi. Yang mungkin salah itu adalah kita, sehingga yang patut dikoreksi itu kita dan bukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, mungkin cara kita bersyukur yang masih belum benar mungkin. Jadi kalau saya ulang ya, kalau di antara kita merasa sudah banyak bersyukur kok nikmat tidak kunjung ditambah, Ya mungkin yang pertama, kita dalam bersyukur mungkin masih keliru, belum benar dalam bersyukur.
Pertanyaannya, bagaimana bersyukur yang benar itu? Bersyukur yang benar itu kata para ulama 3 cakupannya. Yang pertama asyukru bil lisan, bersyukur dengan lisan. Lisan mengucap alhamdulillah. Insya Allah semua kita sudah sering lah mengucap alhamdulillah. Tapi tidak cukup hanya dengan di lisan. Biar enggak pura-pura di bibir, kalau bahasa Jawanya ben ke abang-abang lambe itu, maka harus yang kedua juga apa? Asyukru bil jinan, bersyukur dengan hati. Lisan mengucap alhamdulillah, hati mengucap alhamdulillah. Jadi tidak hanya sekedar lisan mengucap alhamdulillah, tapi hati mengucap alhamdulillah. Kenapa saya contohkan kok alhamdulillah? Karena di antara makna syukur itu adalah terasa dada ini penuh dengan nikmat dari Allah. Makanya lisan sih biasa aja alhamdulillah, tapi hati itu rasanya itu alhamdulillah. Kemudian yang ketiga asyukru bil arkan, bersyukur dengan bahasa tindakan. Jadi tidak hanya sekedar lisan mengucap alhamdulillah, tapi hati juga mengucap alhamdulillah. Lebih dari itu, syukur itu mesti dibuktikan dalam bentuk tindakan. Jadi mesti diejawantahkan dalam bentuk tindakan nyata. Ya tentu bagi yang berharta, dengan hartanya dia berbuat baik. Bagi yang punya jabatan dan kekuasaan, dia berbuat baik dengan jabatan dan kekuasaannya itu. Bagi yang punya kekuatan, dia berbuat baik dengan kekuatannya. Bagi yang berilmu, dia berbuat baik dengan ilmunya itu. Bagi yang alhamdulillah masya Allah kita dianugerahi kemerdekaan ini patut kita syukuri dengan mengisinya dengan aneka kegiatan-kegiatan atau aktivitas yang Allah ridhoi. Sebagai tanda syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bagaimana kita tidak bersyukur, kita bisa ngaji dengan tenang di saat di belahan negara yang konflik. Jangankan ngaji, baru makan saja belum selesai sudah bom meledak misalnya. Maka kita patut syukuri keadaan ini, di mana kita diberi anugerah kemerdekaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka saya ulang sekali lagi, kalau 3 ini yang kita lakukan, lisan, hati dan perbuatan, dalam mewujudkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka benarlah cara syukur kita, dan pastinya janji Allah tidak akan diingkari. Itu yang pertama. Kemungkinan yang kedua yang patut dikoreksi dari kita itu adalah kita dalam memandang nikmat. Mungkin sebagian kita masih memandang nikmat itu yang bersifat materi. Jadi memandang nikmat itu materi. Jadi dianggap tidak ada penambahan nikmat kalau tidak ada penambahan materi, begitu. Jadi merasanya itu kalau ada penambahan materi baru ada penambahan nikmat. Kalau tidak ada penambahan materi dianggap tidak ada penambahan nikmat. Padahal nikmat dari Allah itu yang bersifat imateri itu jauh lebih banyak. Saya ulang ya, nikmat Allah yang bersifat imateri itu jauh lebih banyak. Bukan jauh lebih banyak. Cuman karena kita lebih fokus kepada yang sifatnya materi, sehingga kemudian kalau tidak ada penambahan materi dianggap tidak ada penambahan nikmat. Padahal nikmat Allah yang bersifat imateri, saya ulang, itu jauh lebih banyak. Makanan yang enak itu bisa dibeli, tapi enaknya makan tidak bisa dibeli. Makanan yang enak itu bisa dibeli, tapi enaknya makan tidak bisa dibeli. Saya punya jamaah di Kemang Pratama itu. Itu dulu ketika beliau belum kaya, itu mau beli nasi padang itu tidak kuat, ya. Mesti nabung dulu lah. Jadi mau beli nasi padang itu loh, itu nabung dulu dia. Saking tidak punyanya duit itu maksudnya pada saat itu. Sekarang sudah kaya itu, sama dokter nggak boleh makan nasi padang. Dulu pas miskin tidak kuat beli nasi padang, sekarang sudah kaya tidak kuat, tidak boleh makan nasi padang. Makanya kalau kita ini masih ongol-ongol, masih masuk, gemblong masih masuk, bakwan masih masuk, semuanya masih masuk, soto, sate, siti masuk semua. Itu patut kita syukuri, alhamdulillah. Karena itu namanya enaknya makan kita masih dapat.
Karena kalau makanannya enak bisa dibeli, tapi enaknya makan tuh nggak bisa dibeli. Sehingga kita bisa menikmati makan walaupun menunya sederhana. Nasi liwet, urap-urap, sambal terasi, empal, itu enak kalau itu. Itu udah kita syukuri itu, alhamdulillah, alhamdulillah. Tempat tidur yang enak itu bisa kita beli, tapi enaknya tidur nggak bisa dibeli. Saya ulang ya, tempat tidur yang enak itu bisa kita beli, tapi enaknya tidur nggak bisa dibeli. Saya pernah diundang oleh jamaah saya orang Klender, orang Bumi Malaka Asri. Saat saya diundang itu, beliau sudah 7 hari nggak bisa tidur. Sudah 7 hari nggak bisa tidur. 7 hari 7 malam pokoknya nggak bisa tidur. Pas saya datang itu beliau. Kebayang ya, orang nggak bisa tidur 7 hari 7 malam itu sarafnya kayak mau pecah itu rasanya. Sementara saya dalam perjalanan menuju ke rumah beliau itu, di Harapan Indah itu masih ada tukang becak. Di rumah saya itu, di Harapan Indah itu masih banyak tukang becak. Saya lihat tukang becak meringkuk tidur di becaknya. Saya lewat BKT mau menuju ke Klender itu, lewat BKT pakai motor saya. Itu ada ojek, letakkan kepalanya di stang motornya gini tidur dia. Seandainya enaknya tidur mereka bisa dibeli, saya tawarkan ke jamaah saya itu, Pak, ini ada yang jual tidurnya, Pak. Kira-kira dibeli nggak kira-kira itu? Kalau bisa dijual, dibeli itu. Cuman kan nggak bisa dijual itu. Nah, cuman kan kadang si tukang beca, si bapak ojek ini kadang ngerasa tidak ada penambahan nikmat, padahal enaknya tidur itu sudah nikmat yang luar biasa yang diinginkan oleh orang yang kaya yang nggak bisa tidur itu. Allahu Akbar. Ada pengusaha dari Jogja itu sering diundang oleh Menteri Koperasi di Jakarta. Itu kalau tidur di hotel yang kamarnya itu presiden apa suite apa presiden kamarnya ada nama presiden suite tahu apa jenenge gak ngerti aku. Saya tidur di hotel bintang 5 itu satu yang sampai sekarang saya nggak bisa itu mandi di bathtub yang ada busanya itu saya nggak bisa. Tak aduk gak iso. Wis ping piro di hotel bintang 5 gak iso atus ngono aku. Nah, dia itu problemnya kalau dia itu gini. Dia itu kalau ke Jakarta atau ke hotel manapun itu sering di hotel yang kamarnya mahal, tapi dia nggak bisa tidur di kasur yang empuk itu, yang mentul-mentul itu tidak bisa dia. Dia hanya bisa tidur di atas kasur, di atas tikar, yang itu pun tikar hanya tikar dari muntilan, yang dari mendong kalau tahu mendong ya, tikar dari mendong itu. Jadi dia hanya bisa tidur di atas tikar yang tikar itu dari muntilan. Jadi kemana-mana keluar negeri itu bawa tikar itu dia. Mergo gak bisa turu di kasur itu, karena nggak bisa tidur di kasur itu dia. Itu yang saya bilang tempat tidur yang enak bisa dibeli, tapi enaknya tidur itu nggak bisa dibeli. Maka patut kita bersyukur kepada Allah kalau kita ini enak tidur, enak makan, itu mahal itu nikmat itu. Jadi tidak semata-mata materi. Dan nikmat terbesar bagi seorang muslim adalah nikmat iman dan Islam. Jadi kita diberi nikmat iman dan Islam hingga detik ini nikmat yang luar biasa. Karena dengan iman dan Islam itu kita bisa mengerti tentang konsep sabar. Kita mengerti konsep tawakal, berserah diri kepada Allah. Kita mengerti konsep doa, kita mengerti konsep qanaah, kita mengerti konsep, sehingga kemudian kita bisa mengambil sikap dengan benar dan baik terkait dengan apa yang kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari ini. Makanya saya ulang sekali lagi, jangan pernah mengukur nikmat itu semata-mata hanya dalam bentuk penambahan materi, karena nikmat itu tidak semata-mata yang bersifat materi. Karena ada banyak nikmat itu yang bersifat imateri yang patut kita syukuri. Dan dalam riwayat At-Tirmidzi diantaranya Al-Qamaqal disebutkan bahwa afdhalud du'a itu adalah alhamdulillah. Jadi afdhalud du'a adalah alhamdulillah. Makanya kalau kita misalnya bingung mau berdoa apa, maka katakan alhamdulillah tadi. Karena dengan
mengucap alhamdulillah itu tanpa kita sadari kita sudah berdoa dengan afdhalud doa. Bahkan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, kalau supaya cerita deritamu itu tidak masuk dalam kategori meratap, maka dahului dengan alhamdulillah. Contoh gini, jenengan mau curhat baik kepada Allah maupun pada sesama gitu ya. Sebelum curhat kepada Allah maupun pada sesama itu dahului dengan alhamdulillah dulu. Nah, ini contoh saya pribadi ya, misalnya. Ini jangan boleh sepakat, boleh tidak, terserah jenengan. Sebelum saya menyampaikan keluh kesah saya sama Allah untuk saya mohonkan gitu ya, saya biasanya ngomong gini sama Allah, ya Allah, alhamdulillah, matur nuwun, terima kasih hingga detik ini masih Engkau jadikan kehidupan hamba baik-baik saja. Alhamdulillah, masya Allah, terima kasih Allah, hingga detik ini masih Engkau izinkan hamba bermanfaat bagi diri hamba, pasangan hamba, anak hamba, keluarga hamba, dan bagi banyak orang. Alhamdulillah, alhamdulillah ya Allah, hingga detik ini semuanya masih Engkau. Pokoknya nikmat itu kita ingat-ingat, kita syukuri, terus kita tambahkan masya Allah la quwata illa billah, masya Allah la quwata illa billah, masya Allah la quwata illa billah. Al-Kahfiyah 39 ya. Supaya nikmat itu dijaga oleh Allah. Tentang pasangan kah, tentang anak-anak kah, tentang pekerjaan kah, itu kita syukuri dulu. Baru sampaikan, ya Allah, betapa hamba tidak berdaya menghadapi ini, maka tolong bantu hamba. Jadi dahulu dengan syukur. Nah, sama kalau ke teman gitu, misalnya ke teman mau cerita, ya, karena kita anggap dia teman yang punya kompeten untuk kita ajak ngomong lah, supaya siapa tahu ada solusi. Misalnya, aku sih alhamdulillah Mbak ya, selama ini alhamdulillah begini aku, alhamdulillah. Cuman ini ada, yang namanya saya kan manusia, ada masalah aja, baru cerita gitu. Nah, gitu. Jadi dahulu itu kalau kata Abdullah bin Mas'ud, supaya kita tidak masuk dalam kategori meratap. Dan alhamdulillah itu sendiri itu adalah merupakan afdhalud doa. Afdhalud doa, alhamdulillah. Nah, saya kira ini yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Silakan yang mau tanya, protes, marah, boleh silakan. Alhamdulillah, rabbil alamin. Hari ini materinya tentang syukur. Termasuk hari ini kita dapat berkumpul di pengajian bersama kembali. Untuk Bapak Ibu sekalian, bagi yang ada pertanyaan boleh ditanyakan, boleh seputar tentang materi pagi ini atau tentang lain yang ingin dicurhatkan bersama Pak Ustadz kita, Pak Usman, boleh dipersilakan. Boleh Pak Nanda? Jelas semua atau tidak jelas semua? Boleh, yang punya unek-unek boleh disampaikan atau ada yang masih ingin. Kalau nggak ada yang naik biasanya jelas semua atau tidak jelas semua ya? Gua silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi Pak Ustadz, Iya, Pak. bertanya sedikit kaitan dengan bersyukur untuk materi hari ini. Kadang-kadang kita lupa bersyukur dengan kesibukan pekerjaan sehari-hari. Bagaimana tips dari Pak Ustadz biar kita dengan kesibukan gitu ya yang banyak, kadang-kadang kita lupa bersyukur sudah diberikan nikmat yang banyak. Mungkin itu aja Pak Ustadz, terima kasih. Okay. Ada firman Allah dalam Al-Quran itu tentang fadhkuru ala Allahi la'alakum tuflihun. Ingat-ingatlah nikmat Allah agar kalian beruntung. Terus ada lagi firman Allah yang menyatakan ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Allah tidak akan pernah mengadab kalian selagi kalian beriman dan bersyukur. Ayat itu yang buat saya harus berusaha bersyukur. Karena paling tidak dengan saya bersyukur itu Allah pastikan keberuntungan, satu. Yang kedua, Allah pastikan apapun yang terjadi pada kita insya Allah bukan adab, karena itu janji Allah. Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Allah tidak akan mengadab kalian selagi kalian masih mau bersyukur dan beriman. Fadhkuru ala Allahi la'alakum tuflihun. Ingat-ingatlah nikmat Allah agar kalian beruntung. Itu yang membuat saya merasa perlu untuk bersyukur. Karena bersyukur itu baiknya itu kembali kepada kita, tidak kepada siapa-siapa, kembali pada kita.
Nah, makanya terus kemudian di saat kemudian ada masa di mana kita sibuk dengan pekerjaan kita dan kita lelah olehnya, jangan lupa bersyukur kepada Allah ketika kita hendak mengadukan apapun yang menjadi kelelahan kita kepada Allah. Tadi Mas, misalnya jenengan namanya manusia ya, ada ketidakberdayaan kita gitu ya. Itu jenengan sebelum munajat sama Allah, usahakan diingat-ingat dulu nikmat dari Allah untuk kita. Jadi jangan langsung to the point terus ngomong penderitaan kita. Disyukuri dulu yang ada yang bisa disyukuri. Mesti ono goleki wae sapa. Paling enggak alhamdulillah ya Allah, walaupun keadaan begini masih Kau berikan hamba kesehatan, kekuatan, masih Kau berikan hamba pasangan yang menghibur walaupun kadang cerewet. Misalnya gitu atau apalah, pokoknya digoleki Mas, dicari Pak itu. Alasan untuk bahagia itu. Nah, bahkan kalau saya pribadi itu sering bilang begini ke anak-anak itu, udah bersyukur aja, kan kadang ada sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan, udah bersyukur aja. Kadang anak-anak itu setengah rotok protes, gini, nggak usah mengerti dulu untuk bersyukur dulu aja, nanti Allah akan bakal mengerti. Udah bersyukur aja dulu, nggak usah, jangan nunggu mengerti untuk bersyukur. Wes pokoknya bersyukur sih wae, alhamdulillah. Yo kadang betul angel dipaksa Mas, alhamdulillah gitu. Itu. Tapi pelan-pelan sambil kita ingat-ingat nikmat Allah tadi, kita syukuri. Terus saran saya tambahkan masya Allah la quwata illa billah, ini Al-Kahfi 39 dia. Supaya nikmat itu dijaga oleh Allah, ditetapkan dan ditambah. Jadi alhamdulillah ya masya Allah la quwata illa billah. Terus baru adukan apa yang jadi dengan sama Allah. Nah, satu hal yang kadang orang tidak bersyukur itu kan karena lupa, itu aja sebenarnya. Lupa. Jadi kayak contoh ada orang sakit ya, sakitnya baru 3 hari, tapi selama 30 tahun dia sehat itu lupa, tidak disyukuri. Baru ada satu kesulitan, itu sudah meratap, sementara aneka kemudahan tidak pernah disyukuri gitu loh. Kita paling diberi satu kesulitan, sementara 10 kemudahan tidak pernah kita syukuri. Bahkan ada ulama yang mengatakan musibah itu terhitung, sementara nikmat Allah tak terhitung. Musibah itu terhitung, bencana itu terhitung, tapi nikmat Allah itu tidak terhitung. Masalahnya adalah kadang manusia itu lebih suka menghitung musibah, melupakan aneka nikmat yang enggak terhitung. Ngoten nggih Mas. Allah a'lam bishawab. Baik Bapak Ibu, ada lagi yang ingin ditanyakan? Boleh, sudah jelas semua? Jika sudah jelas semua, boleh langsung di. Oke, kita tutup dengan doa ya. Mudah-mudahan kajian kita bisa bermanfaat, mubarakah fid dini wad dunya wal akhirah, untuk kita, keluarga kita dan seluruh umat Islam semuanya. Dan mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai orang-orang yang sukses dunia akhirat, selamat dunia akhirat, bahagia dunia akhirat, dan dipermudah urusan kita oleh Allah fid dini wad dunya wal akhirah. Semoga Allah limpahkan hidayah selalu untuk kita, semoga Allah tingkatkan selalu hidayah untuk kita, dan semoga Allah berikan hidayah untuk siapapun yang melihat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu alaihi Muhammad wa alihi wasallam. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak Ibu atas kesediaannya hadir pada Jumat pagi ini. Semoga kita dapat bertemu kembali pada pertemuan Jumat pengajian berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.